Shalom, selamat pagi saudara, selamat datang di channel Renungan Audio Singkat. Baik, sebelum kita mendengarkan pembacaan firman Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memelihara kami di sepanjang malam hingga bisa bangun kembali di pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan, di sepanjang hari ini kembali kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Peliharalah kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk melakukan setiap kegiatan kami di sepanjang hari ini. Berilah kekuatan, kesehatan, dan berkat melimpah bagi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan saudara. Tema kita kali ini tetap bertahan di tengah pencobaan. Galatia pasal 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Saudara, kata pencobaan secara sederhana bisa diartikan sebagai suatu maksud jahat untuk menunjukkan kelemahan dan akan mengakibatkan kejatuhan bagi orang yang sedang mengalaminya. Contohnya, ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis di Matius pasal 4 ayat 1-11. Iblis ingin menjatuhkan Tuhan Yesus. Iblis ingin menunjukkan kelemahan Tuhan Yesus, meskipun pada akhirnya iblis tak sanggup mencobai Tuhan Yesus. Pencobaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia ini, termasuk orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, sekalipun harus diperhadapkan dengan berbagai macam pencobaan, kita diperintahkan tetap kuat dan harus mampu mengalahkan pencobaan seperti yang Tuhan Yesus telah ajarkan, yaitu menang atas pencobaan di padang gurun Matius pasal 4 ayat 1-11. Saudara, kunci awal menang atas pencobaan adalah memiliki tindakan hati yang benar, yaitu tetap bahagia atau tetap bersukacita. Yakobus pasal 1 ayat 12 berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan." Saudaraku, banyak orang akan bersusah hati dalam pencobaan. Banyak orang akan mengalami kekecewaan dalam pencobaan. Tetapi saudara, firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjaga hati agar tetap mampu bersukacita. Mengapa? Karena sukacita adalah kekuatan yang memampukan kita bertahan di tengah pencobaan. Saudara, perlu kita ketahui bahwa kualitas hidup seseorang akan terlihat saat orang itu sedang berada dalam pencobaan. Ada yang kuat, tidak sedikit juga yang menyerah, bahkan meninggalkan apa yang selama ini diyakininya. Saudaraku, sekalipun pencobaan adalah salah satu alat uji bagi kita, akan tetapi Yakobus menegaskan bahwa pencobaan itu bukan berasal dari Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 13 berkata, "Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun." Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya yang menyebabkan pencobaan itu adalah iblis. Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian A berkata, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan." Mengapa iblis mau mencobai kita? Karena iblis ingin mencuri iman kita, iblis ingin mencuri sukacita kita, iblis ingin mencuri ketenangan kita, iblis ingin mencuri damai sejahtera kita, dan iblis ingin membuat kita hilang dari anugerah dan keselamatan dari Tuhan. Iblis seringkali mencobai manusia dengan melancarkan serangan dari sisi jasmani, seperti yang dialami oleh Ayub. Kalau kita perhatikan perjalanan hidup dari Ayub, dia sakit, kehilangan harta bendanya, bahkan semua anak-anak Ayub mati. Seandainya kita jadi Ayub, kita belum tentu kuat menghadapi apa yang dialami oleh Ayub. Kita mungkin akan kecewa, marah, menyalahkan Tuhan, bahkan kita bisa meninggalkan Tuhan. Saudaraku, pencobaan juga bukan hanya datangnya dari iblis saja.
Penyebab lain dari adanya pencobaan adalah keinginan diri sendiri atau keinginan daging kita sendiri. Yakobus pasal 1 ayat 14 berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara, keinginan daging seringkali membuat kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan yang pada akhirnya merugikan diri kita sendiri. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar kita menang dalam pencobaan? Yang harus kita lakukan adalah membentengi diri dengan firman Tuhan dan melekat kepada Tuhan, karena itu adalah kunci kita menang atas pencobaan. Mazmur pasal 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Selain itu, bagi teman-teman kita yang sedang mengalami masa pencobaan dalam hidupnya, tugas kita adalah menolong teman yang sedang bermasalah, menguatkan dia, menyadarkan dia, bahkan memimpin dia ke jalan yang benar dengan roh yang lemah lembut, bukan malah menghindar darinya, menjauhi dia, bahkan menolak dia untuk bergabung dengan kita yang imannya kuat. Galatia pasal 6 ayat 11 ayat 1-4 berkata, saudara-saudara, sekalipun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat yang ketiga, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ayat yang keempat, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Puji Tuhan, saudara. Demikianlah renungan singkat kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.